Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita akan mendasarkan pembacaan melalui pembacaan nats firman Tuhan. Kita akan buka Mazmur pasalnya yang ke-100. Mazmur pasalnya yang ke-100. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 untuk bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil dan jemaat membaca nats yang genap bersama-sama. Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Kita akan baca untuk firman Tuhan ini untuk bersama-sama. Ayat 1 sampai dengan yang ke-5 secara bersama-sama saja kita akan baca nats firman Tuhan ini. Mulai dari judul akan perikop ini. 1, 2, 3. Pujilah Allah dalam bait-Nya, mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat yang terkasih, marilah kita akan tundukkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Dia Tuhan yang melindungi kita. Dia Tuhan yang menyinari kita dengan wajah-Nya. Dia Tuhan yang memberkati kita. Sebab pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih dan anugerah-Nya yang besar dan mulia oleh Yesus Kristus. Kiranya melalui persekutuan bersama Roh yang Kudus, segala berkat dicurahkan atas kita, menyertai sepanjang awal pertengahan hingga ibadah pada pagi hari ini berakhir. Amin. Silakan untuk jemaat duduk kembali. Mari jemaat, saat ini kita akan datang sujud menyembah di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang layak kami sembah, Kau Allah yang layak kami tinggikan. Dengan segenap hati kami mau datang sujud menyembah di hadapan-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus bagi setiap kami. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu bagi kami semua. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan
semak dengan segenap jiwa raga. Layak Tuhan, layaklah Tuhan, dipuji dan disemak dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan, dipuji dan disemak dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan bawa setiap hati, pikiran dan perasaan dan kehendak kita. Hanya Tuhan yang layak untuk menerima hormat, pujian dan kemuliaan. Sebab Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Dia Raja di atas segala Raja, Dia Allah di atas segala ilah. Dan biarlah setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Untuk itu marilah kita akan bersama memperkatakan pengakuan iman rasuli yang ada sebagai bentuk iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Memberkati setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang melayani. Boleh menjadi alat di tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Terlebih hamba-Mu, Bapak Dwi yang akan menyampaikan untuk firman Tuhan. Biarlah anugerah Roh yang kudus memakai, memperlengkapi dan menjadikan alat di tengah pekerjaan Tuhan pagi hari ini. Jemaat Tuhan diberkatilah Bapak Ibu Saudara dengan berkat yang terbaik, sukacita yang terbesar, damai sejahtera yang memerintah dalam hidupmu, mengiring dan membawa hidupmu untuk menjadi lebih sehat di dalam Tuhan, menjadi lebih kuat dalam roh dan iman dan pengharapanmu kepada Tuhan. Terpujilah Bapa Tuhan, kami membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Yang siap terima berkat Tuhan, mari kita akan bersama untuk berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Shalom. Kita percaya kita punya Yesus yang ajaib. Amin. Mari kita naikkan pujian bagi Yesus kita yang ajaib. Dia Allah yang berkuasa. Ada mujizat dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah ingatnya, sampai
Nama Yesus ajaib. Yesus ajaib. Dia berkuasa. Amin. Ada mujizat. Tak berubah kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu. Dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus saja Dia berkuasa. Ada mujizat. Katakan ada mujizat. Haleluya. Haleluya. Kita mau terus nyatakan bahwa kita punya Yesus yang ajaib. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Dari hari ke hari Tuhan Kau menyertai setiap kami. Dari hari ke hari tak pernah terbatasan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda,
duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih setiamu, kami ada saat ini Tuhan. Kami bersyukur dalam setiap apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Engkau ada, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang penuh kasih. Bapa, Kau setia. Kau mulia, geraklah jiwaku, Allah
Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini, biarlah kami boleh sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan sebagai satu pengajaran yang mampu mengubah kehidupan kami. Biarlah apa yang boleh kami sampaikan dan kami dengar pagi hari ini hanya berasal daripada Tuhan. Dan segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan waktu pemberitaan firman siang hari ini dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau sendiri yang beracara di dalam ibadah kami siang hari ini. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebelumnya izinkan saya untuk membuka masker karena berbicara dengan masker ini agak menyesakkan juga. Ya. Tapi jangan khawatir, saya sudah divaksin 3 kali. Jadi tidak ada hal yang perlu untuk dikhawatirkan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, terima kasih di ibadah yang kedua ini juga saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan tema dari firman Tuhan pagi hari ini adalah kehidupan yang saling menasehati. Sebagai ayat pembuka, saya ingin kita sama-sama melihat atau membaca di Ibrani pasal yang ketiga ayat 13. Mohon dibantu untuk ditayangkan. Ya, dikatakan tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kehidupan saling menasehati di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan itu menjadi bagian yang sangat penting, yang tujuannya adalah saling menguatkan, saling membangun, ya. Jadi yang lemah dikuatkan, kemudian yang kurang kuat didorong. Untuk apa? Untuk kehidupan yang tumbuh bersama-sama di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Jadi sangat penting sekali buat kita untuk saling menasehati ini. Nah, berbicara mengenai menasehati itu dari kata nasihat. Apa sebenarnya arti kata nasihat? Saya buka di Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nasihat itu berarti ajaran atau pelajaran baik, bisa juga anjuran, petunjuk, atau peringatan yang baik. Yang bertujuan untuk apa? Yang bertujuan untuk membuat orang itu menjadi sadar kembali. Akan apa? Akan kesalahan, kekeliruan, sehingga dia boleh kembali kepada jalan yang benar, kepada sesuatu yang benar. Jadi secara sederhana saya definisikan menasehati adalah memberi ajaran atau pelajaran, anjuran atau petunjuk atau peringatan yang baik agar orang sadar kembali akan kesalahan dan kekeliruannya. Jadi jelas tujuannya adalah saling mengingatkan, yang belok diluruskan, yang keliru dibetulkan. Bukankah baik tujuan seperti ini? Saling menasihati. Kalau bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, kita satu dengan yang lain, apalagi kehidupan bergereja, bukannya akan semakin baik. Dan inilah kenapa pentingnya kehidupan di dalam kita, dalam pengiringan kita, dalam bergereja, untuk saling menasehati. Tetapi dalam prakteknya, sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau harapan kita. Yang terjadi banyak. Justru ketika orang dinasehati, dia tidak terima. Kemudian apa yang dilakukan? Muncul kekecewaan. Ya, ketika kecewa, kemudian mundur teratur. Orang harusnya maju teratur, ini mundur teratur.
Operator tuh sebulan nggak kelihatan, mungkin seminggu, lama-lama hilang. Kira-kira seperti itu. Dan itu banyak terjadi, tidak hanya di tempat ini. Di gereja di mana saya ada di Cikarang juga banyak yang seperti itu. Sesuatu kehidupan yang dibangun untuk kita sama-sama tumbuh bersama. Tapi pada kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Dan Paulus di dalam suratnya kepada Timotius, di sini Paulus menulis, kenapa hal itu sering terjadi? 1 Timotius 1 ayat yang ke-6 di situ dikatakan, ya, 1 Timotius 1 ayat yang ke-6, ya. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, yaitu tujuan membuat orang yang salah tadi menjadi benar, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Karena ternyata apa yang disampaikan adalah sesuatu yang sia-sia, yang tidak membangun, yang tidak mengajar, yang tidak menganjurkan seseorang menjadi baik. Kemudian yang kedua di 1 Timotius 1 ayat 7 dikatakan setelahnya, ya, mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Saya katakan hukum Taurat adalah suatu ajaran. Ya, ketika memberikan ajaran, celakanya orang itu tidak paham dengan apa yang dia ajarkan. Ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga sesuatu yang seharusnya dibangun dengan sangat baik menjadi sesuatu yang sebaliknya. Timbul pertengkaran, timbul masalah baru, timbul persoalan yang baru. Paulus mengajar kepada Timotius bagaimana cara menasehati. Ya. Bagaimana cara menasehati supaya apa? Supaya tujuan dari orang yang salah menjadi benar itu bisa tercapai di dalam tujuannya. Apa yang yang Paulus ajarkan kepada Timotius? 1 Timotius 4 ayat yang ke-13 dikatakan, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Kemudian bisa dilanjutkan di 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Timotius 4 yang kedua dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Hal yang utama yang Paulus ajarkan kepada Timotius adalah bagaimana bisa menasihati seseorang sehingga dia mampu berubah. Bukan dengan perkataan yang sia-sia, bukan dengan pengajaran-pengajaran yang dia tidak mengerti, tetapi satu hal, yaitu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Ketika firman Tuhan yang disampaikan, maka orang akan melihat satu kebenaran yang sesungguhnya. Ya, bukan dari pemikiran kita sendiri, bukan dari akal atau ide-ide kita, tetapi dari firman Tuhan. Ini yang Paulus tekankan betul kepada Timotius. Kadang di dalam menasihati seseorang tidak sadar ada unsur-unsur pribadi dalam hidup kita yang mungkin tidak kita sengaja, tetapi ikut terlibat di dalamnya. Yang paling simpel adalah ketika mungkin suatu kali kita ketemu dengan orang yang sedang sakit mungkin, dan kebetulan kita
memiliki atau tergabung dalam sebuah multi level marketing MLM ya. Dengan produk-produk tertentu gitu ya. Misalnya kita menasihati, menganjurkan seseorang. Ya kalau produk yang kita jual itu memang bermanfaat atau menyembuhkan, nggak ada masalah. Tetapi ketika itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, bukankah itu merugikan? Mungkin kita tidak sadar sepenuhnya melakukan itu, tapi sering kali kita terjebak di dalam hal-hal semacam itu. Kita sering melihat di dalam ketika menasihati seseorang, kita melihat siapa orangnya, sedekat apa hubungannya. Itu sangat berpengaruh. Tetapi Paulus mengajar kepada Timotius, sampaikan sebuah kebenaran yang berdasarkan daripada firman Tuhan. Itu menjadi satu kebenaran yang tidak terbantahkan. Kemudian yang berikutnya yang Paulus ajarkan kepada Timotius yaitu 2 Timotius 2 ayat 23 dan 2 sampai dengan 25. 2 Timotius 2 ayat 23, 25 ya. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari orang bodoh dan tidak layak engkau tahu bahwa soal-soal itu akan menimbulkan pertengkaran. Jadi dalam menasihati, hindari pertengkaran. Ya. Enggak gampang kita menasihati orang karena tidak semua orang menerima nasihat. Sehingga kemudian muncul pertengkaran. Nah, dalam hal ini Paulus mengajarkan hindari pertengkaran karena tujuannya membuat orang menjadi baik. Kemudian, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar. Jadi secara ramah disampaikan. Dan dalam pengajaran yang cakap, artinya dalam pengajaran yang bisa dimengerti atas orang itu. Nah, bagaimana kita mengajar supaya orang lain mengerti? Ya kita harus hidup di dalamnya, kita memahami sehingga apa yang kita sampaikan juga kita ngerti. Gitu. Jangan asal kutip ayat di Alkitab gitu. Misalnya seorang suami yang memaksa istrinya untuk mengikuti iman percayanya karena mereka adalah suami istri yang berbeda keyakinan. Kemudian si istri datang kepada kita, gimana? Suamiku meminta aku untuk ikut keyakinannya dia. Kemudian karena kita baru baca mungkin di Efesus, kita langsung katakan kepada dia, bukankah tertulis, hei istri, tunduklah kepada suami. Wah, kita mengutip sebuah ayat di Alkitab, tapi kita tidak sadar bahwa mungkin bukan nasihat seperti itu yang harus kita sampaikan. Oleh sebab itu, memahami kebenaran firman Tuhan mutlak bagi kita untuk kita menjadi penasehat yang baik. Tetapi kadang, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, meskipun kehidupan saling menasehati begitu dianjurkan untuk kita lakukan supaya kehidupan rohani kita terbangun, tidak banyak yang mau melakukan itu. Karena tadi buntut-buntutnya menimbulkan persoalan, pertengkaran, menimbulkan sakit hati, menimbulkan kebencian, timbul masalah. Yang kedua, juga kita merasa bahwa siapakah kita ini? Seperti juga yang dialami oleh Timotius. Siapa sih saya? Apa omongan saya didengar? Apa pendapat saya? Ini begitu berarti. Tapi Paulus berkata kepada Timotius, jangan seseorang menganggap remeh karena engkau muda. Mulai kita memiliki kepercayaan yang diri. Karena apa? Karena bukan omongan kita yang kita sampaikan, tetapi firman Tuhan yang kita sampaikan dengan ramah, ya, dengan dengan lemah lembut dikatakan, supaya dengan tujuan yang baik, dengan kasih, supaya orang berubah.
Ya meskipun kita sadar bahwa kita memiliki kelemahan, tapi kita sadar juga bahwa apa yang kita kemukakan bukan pendapat dari kita, tetapi kebenaran firman. Yang kita berikan bukan kasih kita, tetapi kelimpahan daripada kasih Tuhan dalam hidup kita. Secara manusia Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih kita yang begitu terbatas, sulit untuk kita keluar menjangkau orang lain. Karena kasih kita itu kasih manusia, itu kasih yang bersyarat. Kita baik kepada orang yang baik kepada kita. Kita perhatian kepada orang yang perhatian kepada kita. Orang yang tidak kita kenal, orang yang tidak memiliki kedekatan hubungan yang baik dengan kita, bukan menjadi prioritas buat kita. Oleh sebab itu, jujur, meskipun kadang kita melihat orang itu salah, tapi kita lebih membiarkan orang itu untuk melakukan kesalahannya, karena orang itu tidak memiliki kedekatan hubungan dengan kita. Itu kasih kita. Oleh sebab itu kalau menggunakan kasih kita, manusia ini tidak akan mampu saudara melakukan kehidupan saling menasehati ini. Tapi hanya kasih karunia Tuhan yang melimpah, yang meluap di dalam kehidupan kita, mampu kita melakukannya. Amin. Berbicara soal menasehati, ada yang memberi nasihat dan ada yang diberi nasihat. Memberi nasihat, Paulus katakan, engkau memiliki kelemah lembutan. Firman Tuhan yang kau sampaikan, kasih. Kemudian dengan lemah lembut, kesabaran, tujuannya supaya orang menjadi baik. Itu jelas yang diajarkan Paulus kepada Timotius untuk dilakukan. Tapi satu hal saya mau katakan pagi hari ini, bahwa semua itu bisa terjadi selain daripada kasih Allah yang melimpah dalam hidup kita, juga kesadaran dalam diri kita dalam mengasihi. Hukum kasih, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Pagi hari ini saya ingin sampaikan, nasihati orang seperti engkau menasihati dirimu sendiri. Seberapa saudara pagi hari ini memandang diri, begitu engkau kasih, begitu berharga, sebegitu besar juga kasihmu kepada orang lain. Saudara tidak akan mampu mengasihi orang lain kalau saudara tidak memiliki kasih terhadap diri Anda sendiri. Saudara dan saya tidak akan mampu untuk melihat orang lain, untuk memikirkan orang lain, untuk peduli kepada orang lain, kalau saudara dan saya tidak peduli dengan diri sendiri. Memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri kita sendiri, disitulah baru kehidupan saling menasehati ini bisa berjalan. Dan bagaimana sikap dari orang yang dinasehati? Jadi jelas ya, menyampaikannya dengan firman, dengan kesabaran, dengan kasih. Tetapi di sini, karena menasehati, ini ada yang memberi nasihat, ada yang diberi. Ada hubungan dua orang. Dan bagaimana sikap kita sebagai orang yang dinasehati? Saya katakan orang yang dinasehati harus memiliki kejujuran di dalam diri. Kejujuran seperti apa yang harus dimiliki? Saya ingin kita melihat kembali kisah seorang Raja Daud. Satu kali dia berjalan di sotoh rumahnya, kemudian dia melihat seorang wanita sedang mandi. Siapa? Isabel ya. Di situ dia melihat seorang yang mandi, seorang yang cantik. Kemudian Daud
jatuh hati kepadanya. Daud waktu itu berkata, manusiawi dong. Saya seorang laki-laki melihat wanita cantik, mandi, cantik sekali. Dan saya jatuh hati kepadanya. Daud jujur terhadap dirinya. Saya suka dengan dia. Jujur. Bukankah hari-hari ini kita juga sering kan jujur dengan hati kita. Jujur nih, saya mau orangnya enggak tedeng aling-aling. Pak Didi ini gini. Saya enggak mau bohong ya, jujur. Ya boleh-boleh saja. Saya jujur ya, kalau sama dia itu enggak suka saya. Karena orangnya begini. Itu hak kita. Kita jujur terhadap perasaan kita. Kita jujur terhadap suara hati kita. Tapi suatu kali Nabi Nathan datang kepada Daud dan menegur Daud. Karena dari pengamatan dia, dari apa yang dia inginkan, dia mengatur strategi yang begitu hebat. Sehingga Uria, suami dari wanita yang dia lihat itu mati di pertempuran. Dan istrinya diambil. Dan itu mendatangkan dosa yang begitu besar buat Daud. Dan Tuhan menyuruh Nathan untuk menegur Daud. Ketika Daud ditegur, apa yang dia lakukan? Daud tidak berdalih. Daud tidak banyak alasan. Dia tersungkur. Dia menangis dan dia berkata, iya, aku memang berbuat dosa. Dan kalau saudara baca di kitab Raja-Raja, bagaimana kisah Daud ini sebenarnya adalah satu hal yang termasuk terbesar dalam kehidupan Daud. Karena pengakuan Daud tentang kesalahannya, kejujuran Daud tentang kesalahannya ini, yang membuat dia tidak dihukum mati oleh Tuhan. Yang mau saya katakan seperti ini. Ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dalam posisi, mungkin ada orang yang menegur kita. Kita harus berani berjujur, mengatakan, kalau memang itu salah, ya kita harus katakan itu salah. Kadang kita hanya jujur mengatakan suara hati kita tentang ketidaksenangan kita dengan seseorang, tentang ketidaksukaan kita dengan orang lain, tentang kebencian kita kepada orang lain, tapi kita tidak jujur dan mau mengakui bahwa itu salah. Daud satu contoh orang yang jujur. Suara hatinya dia suka dengan wanita itu, dia ambil sebagai istrinya. Tapi ketika ditegur, Daud juga jujur berkata, aku salah. Dalam menghadapi satu nasihat, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak memiliki kejujuran untuk berkata bahwa aku salah, itu tidak akan merubah kehidupan kita. Sebagaimana Daud jujur di hadapan Tuhan, dan ketika dia lakukan itu, nyawanya diselamatkan. Pagi hari ini saya ingin sampaikan, tidak enak mendengar sebuah nasihat. Tidak enak menerima teguran. Tapi ketika itu disampaikan untuk merubah hidup kita, why not? Kenapa tidak? Ketika kita benar-benar mengasihi diri kita, kalau kita benar-benar cinta kepada diri kita akan menganggap keselamatan itu suatu hal yang sangat penting, yang harus kita upayakan. Kalau kita benar-benar mengasihi diri kita akan berusaha melakukan apapun untuk membuat hidup kita menjadi baik. Kalau pagi hari ini engkau dalam posisi menasihati orang, nasihati dia
seperti engkau menasehati dirimu sendiri. Kasihi dia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau pagi hari ini engkau dalam posisi menerima teguran, harus berani jujur, mengakui bahwa apa yang kita lakukan kadang keliru, kadang salah, dan kadang melenceng. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari bangun satu kehidupan yang saling menasihati supaya kita semua tumbuh bersama. Bukan menghakimi, bukan. Bukan hanya menunjukkan sebuah kesalahan, bukan malah memojokkan, bukan malah menghancurkan. Sumbu yang terkulai atau sumbu yang berasap ya, tidak akan dipadamkan, dan bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Seperti itulah pengajaran kehidupan saling menasehati. Sudah jam 9, sampai di sini. Biarlah ini menjadi satu kebenaran buat kita. Yuk, hidup saling melihat, saling membangun, ya, supaya kita tumbuh bersama di dalam Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya ingin kita angkat satu pujian. Tuhan penolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menyangkaku dan meliharaku seumur hidupku. Sekali lagi kita katakan, musim akan selalu berganti, Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya,
kasih dalam Tuhan. Yakin Tuhan Kebaikan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. burung di Bukan hanya sekedar lewat berkat-berkatnya Tuhan berikan kepada kita, tapi juga lewat teguran, nasihat yang Tuhan berikan atas hidup kita. Itulah bentuk pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita hidup lebih baik. Kita hidup kembali kepada kebenaran. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Selalu anggaplah sebagai pertolongan Tuhan. Meskipun itu dalam bentuk nasihat, teguran, atau apapun. Kita syukuri itu sebagai sebuah pengajaran daripada Tuhan. Supaya kehidupan kita menjadi lebih baik. Katakan Tuhan selalu menolongku. Hari ini kita diingatkan, tujuan nasihat itu adalah kasih. Kasih itulah yang membuat kita mau untuk memberikan nasihat. Dan kasih itulah yang mendorong kita untuk menerima setiap nasihat. Nasihat yang dibangun dari kebenaran akan firman. Nasihat yang lahir dari hati nurani yang suci. Nasihat yang datang, yang muncul dari hati nurani yang murni. Bahkan nasihat yang timbul dari iman yang tulus ikhlas. Tidak peduli engkau muda, tidak peduli siapa kita. Pastikan kasih itulah yang mendorong kita untuk kita mampu memberi nasihat dan menerima nasihat yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini firman Tuhan yang luar biasa Tuhan sudah ingatkan kami. Siapakah kami? Mampukah kami untuk menjadi berkat bagi orang lain? Siapakah kami? Dapatkah kami bisa diterima perkataannya pada orang-orang yang mendengarnya? Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Bukan persoalan kita muda, kita tua, kita kaya, kita miskin, kita punya kedudukan ataupun tidak. Tapi adakah kasih itu dalam hidupmu? Kasih itu memerintah dalam kehidupanmu. Tempatkan itu menjadi dasar, landasan dan tujuan setiap perkataanmu. Dan itu akan mendatangkan berkat dan berkat dan berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita akan tundukkan hati kita. Kami sadar Tuhan, hidup kami perlu nasihat. Hidup kami butuh nasihat. Nasihat yang dibangun di dalam kasih. Nasihat yang dilandasi oleh kasih. Nasihat yang bertujuan kepada kasih. Biar kami mau belajar menjadi seperti Timotius.
ketika Paulus memberikan tugas, sekalipun itu besar dan berat, namun Tuhan Engkau memampukannya untuk Timotius menjadi alat yang luar biasa di kota Efesus. Ada banyak hal yang kami akan renungkan dan pikirkan pada pagi hari ini melalui firman. Terima kasih berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Dwi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu dalam hidupnya, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Sebagaimana hati Tuhan yang Kau percayakan dalam hidupnya. Berkati keluarganya, anak-anak dengan segala berkat yang terbaik. Kami semua yang sudah mendengar, dikuatkan dan dibangkitkan. Semangat untuk hidup saling menasehati seorang dengan yang lain. Terima kasih Bapa untuk firman dan kebenaran yang kami terima. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Semua yang percaya bersama berkata, amin. Silakan untuk jemaat duduk kembali. Saya sebagai kepala sidang mewakili seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan, untuk Pak Dwi dan keluarga yang boleh hadir di tengah-tengah kita. Biarlah Tuhan memberkati untuk pelayanan dan keluarga pekerjaan dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Sebentar kita akan mendengar untuk Pinjus minggu ini, mungkin bisa ditayangkan kepada kita. Majesty, wonderful your name in all. Shalom. Puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Kiranya berkat Tuhan dicurahkan kepada kita semua melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak Pinjus minggu ini. Mari hadir dalam ibadah raya hari Minggu yang akan dilaksanakan pada jam 6, jam 8, dan jam 10 pagi. Selain itu juga akan diadakan ibadah online yang akan disiarkan pada YouTube channel GKI Bethesda yang akan disiarkan jam 5 sore. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bersama datang dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja. Jangan lupa pakai maskernya ya. Diundang hadir bagi seluruh pemuda remaja untuk dapat hadir dalam ibadah weekend yang diadakan pada hari Sabtu 26 Februari 2022 jam 5 sore di gereja. Mari bersama hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah tengah minggu yang akan diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam secara live streaming di YouTube channel BMC GKI Bethesda. Sekian Pinjus hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yaitu bagian daripada Pinjus yang kita boleh simak, doakan dan dukung. Saudara, pesan saya terus untuk kita tetap menjaga kesehatan, prokes kesehatan, jalani kesehatan, dan terus memeliharanya. Hari-hari ini situasi, kondisi yang di sekeliling kita, ya, cuaca yang ekstrim dan membuat kita mudah untuk menjadi lemah sakit, bahkan juga ada di dalam gangguan-gangguan dalam tubuh kita. Saya berdoa, jangan di tengah situasi kondisi ini menjadi takut dan gentar, tetapi bangkitkan imun kita dengan pujian, dengan penyembahan kita, dengan terus untuk mengagungkan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan ajaib menyertai kita. Hari ini banyak saudara kita yang sakit, tapi kita terus doakan, kita percaya. Bukan dalam pengertian situasi ini membuat kita menjadi lemah, menjadi takut, menjadi gentar, dan itu justru akan menambah, menurunkan akan situasi imun kita. Ya, tapi kita akan terus tetap berjaga dengan makan yang cukup, istirahat yang cukup, bahkan pelihara hati untuk tetap ada sukacita Tuhan, agar itu menjadi obat yang luar biasa untuk kita. Bersyukur pagi ini Bu Fani, misalnya ada di tengah-tengah kita dengan Pak Santo tadi pagi hadir sampai hari Selasa ya Bu. Iya, bersyukur untuk Koko wisuda nanti hari Selasa. Tuhan memberkati, kita terus berdoa. untuk Michelle, Tuhan memberkati ya. Bu Fani dengan segala berkat kemurahan Tuhan sekalian. Ya, itu saja. Ada yang baru pertama kali hadir mungkin pada pagi hari ini? Tidak ada ya? Kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup dalam doa kita untuk pagi ini. Bapak, terima kasih untuk ibadah yang Tuhan Kau sudah memberkati kami. Kami percaya bahwa kasih Tuhan itu yang membuat kami mampu dan sanggup untuk memberi dan menerima nasihat yang dibangun dari kasih. Dengan tujuan kasih Tuhan itu hadir, hidup, mengubah, memberkati,
dan menjadikan sesuatu yang baik ada dalam kehidupan mereka. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi ini. Kami terus berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk anak kami, Cio, yang sakit berbaring di rumah sakit di Banyumanik. Dari tempat ini kami meminta segala berkat, anugerah, kasih setia Tuhan melawat untuk anakmu yang masih kecil ini dengan segala berkat, kemurahan, kesehatan yang daripada Tuhan. Kami juga terus berdoa, kami menyerahkan untuk Ibu Happy juga di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk kesehatannya, di dalam kasih setia Tuhan Engkau menolong dan memberkati dengan segala berkat anugerah. Kemurahan Tuhan memulihkan dan menyehatkan. Sarah Meti juga kami terus berdoa di dalam kondisi istirahat yang ada. Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan dari segala Tuhan kelemahan dalam tubuhnya. Di tempat ini kami terus berdoa, kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami, Tuhan di dalam kelemahan akan tubuh mereka. Kami terus berdoa di dalam nama Yesus. Untuk pasca operasi Ibu Rita kami juga berdoa Tuhan memberkati. Supaya Tuhan memberikan kesehatan pemulihan yang terbaik di dalam kehidupannya. Di tempat ini kami juga terus berdoa. Kami menyerahkan Tuhan untuk kesehatan, untuk saudara-saudara kami. Baik juga untuk Ibu Handoko, Ibu Deni, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan juga menjamah dengan segala kemurahan Tuhan. Semangat hati yang gembira menjadi obat yang manjur ada di dalam kehidupannya. Kesehatan Ibu Yohana di tempat ini juga terus berdoa terus di dalam nama Yesus. Tuhan menjamah dengan segala kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa untuk saudara-saudara kami yang lain di mana mereka berada. Kesehatan Pak Matius Rebin, kesehatan untuk Pak Sapil, kami serahkan dalam tangan Tuhan juga memberkati dengan segala kemurahan Tuhan. Di tengah-tengah Tuhan bergumulah saudara kami ini juga bersyukur untuk anak kami Koko yang diwisuda, Tuhan juga memberkati. Keluarga Pak Santo, keluarga Bu Fani, Michelle juga dalam kehidupan selama berbahagia dari tempat ini dengan pemeliharaan Tuhan dan rencana kembali ke Badung dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Keluarga Pak Dwi juga jika siang hari ini juga akan kembali ke Bekasi. Tuhan juga menolong untuk perjalanan baik di dalam pekerjaan, di tengah keluarga, kehidupan, sekolah anak-anak dengan segala anugerah berkat yang terbaik menyertai mereka. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang dilimpahkan itu di dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan tengadahkan dua tangan kita. Ulanglah dan terimalah berkat yang besar benar yang datang dari Allah Bapa di surga, kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita senantiasa hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk hidup kita sekalian yang percaya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Biar singkat saja dengan pujian ini. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemati. Jemaat bersama dengan saya menyanyikan pujian ini. Seperti burung merpati, damai surga Shalom, shalom, dengan keadilan sekarang. Berkat yang besar yang berada dalam nama Allah, Tuhan dan Yesus menyertai kita. Tuhan memberkati setiap kita. Andai memberkati, menuntun dan senantiasa menyertai kita. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal, Allah yang perkasa, Tuhan yang hidup. Haleluya. Silakan duduk mengambil saat duduk sejenak. Selamat hari Minggu. Sahabat Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.